Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji adalah hak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian memuji kepadanya, memohon perlindungan kepadanya, serta memohon ampunannya. Kita sekalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita, dari kejahatan amal perbuatan kita. Siapa di antara kita yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang ada dalam kesesatan, tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Kita yakin bahwa kita yakin bahwa tidak ada ilah selain Allah yang sendiri, tidak ada sekutu baginya, dan kita yakin bahwa Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Artinya kita masih mempunyai kesempatan banyak untuk senantiasa beriman, beribadah, dan beramal saleh. Juga kita masih banyak memiliki kesempatan untuk bisa menjaga diri kita dari bahaya api neraka. Namun kita harus sadar bahwa kesempatan ini akan berakhir, tetapi kita tidak akan mengetahui kapan kehidupan kita ini akan berakhir. Karena itu, marilah kita isi sisa hidup kita dengan senantiasa beriman dan bertakwa dimanapun kita berada. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 19 dan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk akhirat kelak. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini sebagian umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah Mukarramah. Bagi kaum muslimin yang tidak beribadah haji seperti kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, disyariatkan untuk melaksanakan Idul Adha
dan melaksanakan berkurban. Namun tidak semua di antara kaum muslimin yang dapat merasakan suasana Idul Adha dalam keadaan yang gembira, karena mereka berada di daerah-daerah yang tidak aman, di tengah konflik seperti di negara Suriah, di Mesir, di Myanmar, atau di beberapa daerah bencana seperti menimpa beberapa daerah di Indonesia. Syukur alhamdulillah kita sekalian yang berada di sini di zona yang aman. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Ibadah kurban adalah mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada sesuatu berarti menjauhi segala yang bertentangan dengannya. Berkurban kepada Allah berarti kita harus mampu menjauhi segala yang cegahnya. Walaupun yang cegah itu sangat dicintai oleh manusia. Manusia diciptakan Allah dengan sifat menyukai dan mencintai dunia, istri, anak, keluarga, harta benda, dan kekayaan. Karena itu manusia banyak berjuang dan berupaya untuk melindungi dan mempertahankannya. Wa innahu likulli khairin lasadid. Dan sesungguhnya manusia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 8. Demikian juga cinta kita kepada harta. Kadangkala itu mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 mengatakan, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan kita terhindar dari kecintaan yang berlebihan terhadap kecintaan harta dan duniawi. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Harta dan keluarga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Diamanatkan kepada kita sebagai fitnah atau ujian. Bila salah mengelola dan mengarahkan keduanya, bisa jadi mereka akan menjadi musuh yang menjerumuskan pemiliknya dalam neraka jahanam. Tetapi jika memiliki keluarga yang selalu mendoakan dan menjadi pendorong untuk beramal saleh, akan dijadikan oleh Allah sebagai qurratu a'yun atau sebagai penyejuk hati. Pada harta kita terdapat hak bagi orang lain. Harta yang berkah harus digunakan sebagai sarana mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa harta yang disedekahkan untuk fakir miskin, kerabat, dan kaum duafa akan dikembalikan dengan berlipat ganda. Kekayaan yang diinfakkan di jalan Allah akan diganti dengan surga. Allah menegaskan bahwa harta yang disedekahkan dan diinfakkan harus yang berkualitas dan sangat dicintai agar kita mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-birru atau amal saleh yang sesungguhnya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Harta yang dicintai dan seringkali dicari oleh manusia itu adalah dalam bentuk uang. Makin banyak uangnya, makin sayang untuk kedatangan, walaupun akan dikembalikan. Nampaknya manusia telah yakin dengan janji Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna Allah hastara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fi Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bi bai'akum bi wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan besar. Jamaah salat adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah sebagai tokoh kurban. Demi meraih cinta Allah, beliau rela mengorbankan segala miliknya. Beliau mengorbankan kasih sayang sebagai seorang ayah, menempatkan istri dan anaknya di lembah yang sunyi, tidak ada sumber makanan dan minuman, bahkan rela untuk mengorbankan jiwa dan raganya. Demikian juga dengan Ismail, putranya, yang rela disembelih oleh ayahnya karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu keyakinan bahwa tidak ada perintah Allah jika dilaksanakan kecuali akan membahagiakan dirinya. Keluarga Ibrahim alaihissalam yakin bahwa Allah lebih mencintai mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai putranya Ismail alaihissalam. Dia adalah anak yang sangat diharapkan kehadirannya setelah menunggu berpuluh-puluh tahun. Saat itu Ismail menjadi satu-satunya harapan sebagai penerus perjuangan dakwah Islam. Betapa gembiranya Ibrahim alaihissalam karena doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli minas shalihin fabassarnahu bi ghulamin halim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Allah menepati janji dan meluluskan keinginan Ibrahim alaihissalam bahwa putranya benar-benar anaknya yang soleh, tabah dan sabar. Terbukti ia rela ditinggal ayahnya dan bekerja keras untuk menghidupi ibu dan dirinya. Setelah Ismail dewasa dan tenaganya sangat diperlukan keluarganya, ia bertemu dengan ayah yang sangat merindukannya. Tetapi pertemuan itu sangatlah singkat, karena pada malam harinya, malam pertama ketika Ismail bertemu dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpi seorang nabi itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu merupakan perintah yang wajib dilaksanakan sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sayya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati al-a'malu ma'ruf satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayahanda akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Setelah keduanya yakin akan perintah Allah, mereka siap untuk melaksanakan kurban. Ibrahim mengorbankan anak yang sangat dicintainya, dan Ismail rela mengorbankan jiwa raganya. Mereka berkurban demi cinta kepada Allah. Allah Maha tahu atas keyakinan mereka. Terbukti benar-benar akan melaksanakan kurban yang sangat mengharukan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tawallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim
qad sadaqta ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaghul mubin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran dari keduanya. Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar orang yakin dengan janji Allah. Padahal sebelumnya beliau tidak mengetahui bahwa kurbannya itu akan digantikan dengan kambing yang besar. Beliau mendapatkan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini dikisahkan dari generasi ke generasi, terkenal di antara kaum-kaum terdahulu termasuk Yahudi dan Nasrani, dan diabadikan dalam Al-Qur'an sehingga sampai kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fazainahu bizihin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu sejahtera dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sekarang ini untuk mencari ridho Allah, maghfirah dan rahmat dari Allah, kita tidak perlu memotong anak. Kita tidak usah menyembelih diri kita sendiri, tapi cukup dengan mengubarkan sebagian harta kita, yaitu dengan berkurban. Kurban berupa hewan yang disembelih bukanlah anak kita, bahkan bukan saudara kita. Dan harus kita pahami bahwa sebesar apapun kurban yang kita siapkan, sebesar apapun sapi yang kita siapkan, semahal apapun kambing yang kita miliki, bukan ukuran diterima tidaknya sebuah pengorbanan, juga besar kecilnya pahala. Allah tidak memandang daging, darah, uang, dan kerja keras seseorang dalam berkurban, tetapi Allah akan melihat hati dan niat yang mendorong seseorang itu untuk berkurban dan beramal. Dua putra Nabi Adam alaihissalam sama-sama berkurban dengan kambing yang sama. Kedua-duanya mulus dan memenuhi syarat untuk dikurbankan. Namun, mengapa Allah hanya menerima satu dari keduanya? Ternyata salah satu putra Adam alaihissalam berkurban bukan karena takwa, taatnya tidak sepenuh hati, hatinya tidak ikhlas. Ia hanya sekedar memenuhi perintah ayahnya, bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah dalam pekerjaan dan kambingnya, tetapi Allah hanya menerima dari orang-orang yang takwa. Sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a abna'i Adama bil haqq iz qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minna akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya berkurban, maka diterima dari salah satu dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak menerima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti akan membunuhmu. Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, Allah juga menegaskan kembali bahwa daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menunjukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita menyadari bahwa tidak setiap orang diberi nikmat dan kesempatan yang sama. Bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya,
Allah menyediakan kesempatan untuk berkurban dengan hartanya. Sementara bagi orang yang dibatasi rezekinya dapat berkurban dengan tenaganya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang untuk memberi upah kepada orang yang mengurus penyembelihan dan mengiris daging. Hal ini ditegaskan agar setiap orang meraih pahala dari kemampuannya masing-masing. Dalam hadis muttafaq alaih disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu memberitahukan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk mengurus kurbannya dan menyuruhnya untuk membagikan semuanya, yaitu dagingnya, kulitnya, pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan jangan memberi sesuatu pun kepada pengurusnya dari kurban itu. Allah Subhanahu wa taala juga memberi kesempatan lain kepada siapa saja yang menginginkan pahala sama nilainya dengan pahala kurban, yaitu hadir di masjid untuk ibadah Jumat di awal waktu. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh riwayat oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian pergi segera untuk sholat Jumat, maka seolah-olah ia mengorbankan seekor unta yang gemuk. Siapa yang datang pada saat kedua, maka seolah-olah ia mengorbankan seekor sapi. Siapa yang datang pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia mengorbankan seekor kambing bertanduk. Siapa yang datang pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia mengorbankan seekor ayam. Siapa yang datang pada saat kelima, maka seolah-olah ia mengorbankan sebutir telur. Apabila imam keluar, malaikat hadir mendengarkan khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Biasanya kita disibukkan dengan urusan pekerjaan sehingga kita seringkali terlambat datang untuk sholat Jumat. Alangkah bahagianya apabila kita orang-orang yang mampu tidak hanya berkurban, tetapi juga senantiasa mendapatkan waktu pertama setiap sholat Jumat. Tetapi alangkah ruginya bagi orang-orang yang tidak mampu, tetapi dia tidak berkurban, tapi juga dia masih terlambat untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Hadirin sekalian, dari kisah di atas dapat kita renungkan bersama-sama. Apa yang telah kita kurbankan untuk negeri akhirat? Sudahkah kita memberi tiket ke surga dengan modal dan harta yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita lebih mementingkan dunia padahal negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal? Jika kita memahami betapa besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya yang ikhlas berkurban, maka seharusnya kita sanggup mengorbankan apa saja yang kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita niatkan ibadah kita, khususnya ibadah kurban kita, semata-mata sebagai wujud kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Adha rahimakumullah. Marilah kita akhiri rangkaian ibadah salat Adha hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesabaran kita, kesehatan, keimanan dan ketakwaan kita, serta memberikan keberkahan sehingga hari ini lebih baik daripada hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.